Kita berdoa, kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di surga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari Mazmur pasal 118 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita dapat menemukan hal-hal yang bersifat bertentangan atau sering disebut sebuah paradoks. Contohnya begini, sampah yang kita buang, yang kita anggap tidak berguna, namun bisa saja itu berguna bagi orang lain. Inilah yang disebut paradoks. Demikian halnya pemazmur yang mengalami sebuah paradoks dalam nas ini. Ia ditolak serta disingkirkan oleh manusia, namun ia justru ditolong dan dipakai Allah menjadi alatnya untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib. Ia seperti sebuah batu yang dibuang para ahli bangunan, namun Tuhan mengambilnya dan menjadikannya menjadi batu penjuru, yakni batu utama yang ditempatkan oleh tukang di sudut sebuah bangunan yang hendak didirikan. Ia menjadi fondasi serta menjadi patokan penempatan material bangunan lainnya dalam konstruksi bangunan tersebut. Dan dia sangat berharga karena dia menentukan kesinambungan atau konstruksi bangunan yang satu dengan yang lain. Dengan mengutip ayat inilah Yesus menggambarkan dirinya yang ditolak oleh orang-orang Israel. Rasul Petrus juga menegaskan kebenaran ini. Namun sekalipun dia ditolak, Yesus Kristus sesungguhnya adalah jalan keselamatan satu-satunya. Apa yang menjadi alat ukur kita dalam menilai sesuatu? Apakah hanya berdasarkan penilaian atau selera kita itu sendiri? Atau hanya sebuah tradisi-tradisi manusia sendiri? Kiranya kita tidak memandang rendah atau hina terhadap sesuatu yang dianggap Allah berharga. Karenanya kita memerlukan hikmat dan pengertian dari Allah, agar penilaian kita tidak bertentangan dengan kehendaknya, melainkan berjalan seturut dengan firman Tuhan. Pemirsa Saroha, lazim bagi kita untuk merasa takut ketika harus menjalani beragam tantangan hidup. Rasa cemas melanda ketika kesehatan kita menurun misalnya. Hubungan kita berubah saat misalnya nilai-nilai ekonomi kita menurun atau kehilangan penghasilan. Namun semua tantangan itu tidak sepatutnya dimaknai sebagai bentuk pengabdian Allah. Saat berada dalam kesesakan, kiranya kita semakin tekun dan berdoa dalam hadirat-Nya. Jangan andalkan dirimu. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Kemudian ketika kita mengalami banyak pencobaan, andalkanlah Tuhan dan mazmurkanlah Dia, karena Ia adalah menjadi keselamatan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan kami di pagi hari ini. Engkaulah Tuhan kekuatan kami dalam menghadapi berbagai pencobaan. Kami yakin dan percaya apapun bentuk pencobaan itu, dikala kami mengandalkan kekuatan Tuhan, maka kami akan memenangkan dalam setiap tantangan dan pencobaan itu.
Oleh karena itu Tuhan, melalui firman-Mu kami senantiasa hanya bersandar kepada kasih Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang boleh mendengarkan saroha di pagi hari ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.